Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah watrakuz zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana Dia telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sidang Jum'ah di masjid tercinta kita ini bisa melaksanakan perintahnya. Dan juga mari kita senantiasa menyanjung Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya iman yang terang benderang. Salatullah wa salamuhu senantiasa tercurahkan juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak ada ketakwaan tanpa ketaatan, dan tidak ada manfaatnya ketakwaan jika tidak dilandasi kepada ketakwaan. Surga pun disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, yang artinya adalah bersegeralah kalian kepada ampunan maghfirah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga hal ini dikuatkan dengan firman Allah yang lain, Quran surah Al-Anbiya 107. Dia Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya adalah tidaklah kami utus engkau Muhammad kepada kaummu illa rahmatan lil alamin, melainkan semata-mata ingin menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam adalah rahmat. Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam adalah ajaran-ajaran ramah, bukan marah. Dari penamaannya, Islam berbeda dengan agama lain. Agama lain barangkali penamaannya dinisbahkan dan dikorelasikan kepada nama pembawanya, seperti agama Kristen dinisbahkan kepada Yesus Kristus, Buddha yang dinisbahkan kepada Buddha pula,
yang dinisbahkan kepada asal daerahnya. Agama Hindu pun juga dinisbahkan kepada Hindustan, negara asal lahirnya. Dan ada yang dinisbahkan kepada bangsanya seperti Yahudi. Namun berbeda sekali dengan Islam. Islam tidak dinisbahkan kepada Arab. Islam tidak dinisbahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Islam dinisbahkan kepada tujuannya. Apa tujuan Islam? Tujuan Islam adalah memberikan rahmatan lil alamin. Cobalah kita renungkan nama Allah yang 99 Asmaul Husna. Setelah Allah dilanjutkan dengan Ar-Rahman. Coba perhatikan, keduanya akar kata dari yang sama, rahmah. Dan juga mari kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Dari sekian nama Allah yang disebut dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan itu pun penyebutan diulangi sampai 2 kali. Perhatikan, banyak orang tua sudah tidak lagi memperhatikan dan menyayangi mereka yang lebih muda. Banyak orang yang berilmu yang sudah tidak mengasihi orang yang tidak punya ilmu. Ada di antara mereka yang tidak mau memberikan ilmunya jika tidak ada imbalan yang mencukupi. Dan ada pula di antara mereka yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat mengajarkan ilmunya kepada mereka yang membutuhkan. Dan ada pula yang mengajar orang yang begitu keras sehingga membuat orang berlari, menjauhi dari agama, bukan mendekati. Bukan agamanya yang salah, tetapi penyampaiannya yang terlalu ekstrim. Pemerintah pun sekarang kadang kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Persiapan menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pesta rakyat pun juga belum sangat dibenahi. Jika kita ingin mengubah keadaan yang ada, maka kita harus mengubah mental kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hambanya kecuali hamba dirinya lah yang mampu merubahnya sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 111. Jika kita menginginkan perubahan, maka mental kita yang pertama kali kita rubah. Mindset kita, fikrah kita, sebelum merubah yang lain, maka pola fikir kita yang pertama kali dikonstruksi pertama kali. Jika kita ingin agar Islam bisa maju dan berkembang, maka tunjukkanlah kepada dunia dalam amal perbuatan yang baik bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin, bukan hanya dalam semboyan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, maka Indonesia sudah memiliki kepercayaan, baik agama maupun aliran kepercayaan. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang menganut faham animisme dan dinamisme. Ada pula yang mengikuti aliran kebatinan. Mereka tidak memiliki agama dan hanya percaya bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Lalu para wali penyebar agama Islam mengajarkan Islam sedikit demi sedikit secara gradual. Kemudian mereka memberikan ajaran-ajaran kepada mereka para awam tanpa menghujat, tanpa menyerang, tanpa menjelek-jelekkan, sehingga ajaran Islam
bisa mereka terima dengan baik. Sedikit demi sedikit rakyat mulai masuk Islam. Bahkan Indonesia hampir 100 Islam yang tadinya Hindu, hampir 100 Islam, 100% masuk agama Islam. Ma'azilal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lafal basmalah diulang sampai 114 kali. Ingat, lafaz basmalah diulang sampai 114 kali. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya sifat Rahman dan Rahim itu. Begitu pentingnya sifat kasih sayang. Bahkan Allah pun mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk membawa rahmah dan kasih sayang, bukan kebencian, bukan permusuhan, bukan gontok-gontokan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama." Wahai orang-orang umat Islam, orang-orang pengasih, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih inilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali khutbah kali ini akan saya tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yara saghiruna wa ya'rifu haqqa kabiruna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah termasuk golongan kami," kata Rasulullah, "orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil daripada kami dan mengetahui hak-hak yang lebih besar dari golongan kami." Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ramah, bukan pemarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwat tawwabur rahim.